Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya Harus Motor. Kali ini kita kedapatan dua per klep ya dari Yamaha Mio Karbu dan Nuvo ya. Sama per klepnya menggunakan kode 5MX. Kali ini kedatangan per klep original dari Thailand ya. Nah, dengan kode 5MX E2111300. Oke, saya membelinya ini untuk satu biji 25.000 ya, untuk harga sekarang di tanggal 12 Oktober 2024. Ini per klep original ya, diimpor dari Thailand. Oke, kemasannya seperti ini untuk labelnya ya. Nah, untuk membedakan stiker original dan tidak, ini bisa dilihatnya dari garis ini garisnya itu bukan sembarang garisnya. Tapi kalau dilihat dari kamera tidak kelihatan, harus dilihat langsung oleh mata. Nah, kalau oleh mata kelihatan ini ada tulisan Yamahanya kecil. Nah, untuk stiker atau packaging dari Yamaha original ya. Nah, di sini juga ada tulisan lagi Spring Pear made in Thailand, diimpor oleh PT Yamaha Indonesia Manufacturing. Nah, di sini juga kalau yang ori itu pasti ada sablonan seperti ini ya. Kalau yang lokal atau bungkusnya ori isinya yang lain-lain itu tidak ada tulisan seperti ini, dan stikernya juga tidak seperti ini, tulisannya juga tidak seperti ini ya. Ini garis namun ada tulisan Yamaha kecil-kecil. Oke, kita buka aja untuk per klep Yamaha Mio. Oke, inilah bentuk dari per klep Yamaha Mio ya. Ada berapa ulir? 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 ulir. Nah, untuk kekerasan seperti ini lumayan. Kita coba untuk dihitung ya, untuk tingginya di berapa. Nah, untuk tingginya di 35,5 mm ya, atau 30,5 atau 30,5 cm ya. Nah, ini untuk diameter dalamnya ada di 17,2 mm, dan untuk tebal dari pernya itu sendiri ada di 2,2 mm. Cukup tebal juga, 2,2 mm ya. Oke, di sini ada catnya ya. Untuk pemasangan ini misalkan kalau ada catnya ya masih bagus, catnya di bagian atas, jadi masangnya gini ya gitu, jadi kelihatan gitu. Kalau misalkan untuk teman-teman misalkan udah dipakai lama kan catnya ini pasti luntur ya. Nah, untuk memasangnya boleh-boleh saja, bebas gitu, mau gini bisa gitu, mau gini juga bisa, karena ini untuk per klep Yamaha ya. Ini bagian renggang dan bagian rapatnya itu hampir tidak ada ya, gitu, hampir tidak ada. Namun tunggu dulu, kayaknya ini yang di bawah ini agak rapat ya, jadi jangan terbalik juga sih. Mohon maaf tadi
saya tidak melihat secara detail ya, mohon maaf. Jadi ini pairnya yang cat harus di atas ya. Kalau misalkan catnya tidak ada, kalian bisa dilihat dari posisi ini ya, kerenggangan pair klep ya. Tuh, kalau di atas ini agak renggang ya, kalau ini agak rapat atau agak mepet ya. Kita coba diukur ya. Kalau dia dapat di 7,2 ya kalau bagian atas. Nah, beda kan? 9,1 beda kan? Jadi usahakan untuk melihat renggangnya ya. Nah, ini di 7,1 7,2 ya tadi ya. Oke, jelas ya. Nah, ini di 8,9 atau 9,2 ya, seperti yang tadi ya. Mohon maaf ada kekeliruan untuk pemasangan dari pair klep ini ya. Kalau misalkan teman-teman memasangnya lebih baik gini ya. Jadi posisi renggang itu ada di bagian atas, posisi yang rapat di bagian bawah. Nah, bila teman-teman misalkan waktu turun mesin atau misalkan ya turun mesin turun setengah bagian pistonnya ada atau turun mesin full. Nah, bagian klep ini usahakan jangan terbalik ya untuk memasangnya gitu. Untuk pair klep yang standarnya, karena ini renggangnya ada di bawah. Renggangnya ada di atas. Yang rapatnya ada di bawah gitu. Kenapa ini dipasang tidak boleh terbalik? Karena fungsi pegas itu lebih bagus gitu ya. Yang renggang itu jarak mainnya, free play-nya itu bagus gitu kalau yang renggang. Kalau yang rapat di bawah, jadi kemungkinan nanti pas kecepatan tinggi ya, misalkan teman-teman masangnya dibalik atau terbalik ya, masangnya, maaf ini campur-campur bahasa Sunda ya. Nah, kalau misalkan teman-teman semua masangnya terbalik, nanti ketika kecepatan tinggi per tidak akan bekerja secara maksimal, bisa menimbulkan floating ya. Floating itu dari sistem klep ya atau dari sistem per itu sangat menakutkan karena mengambang sistemnya itu ya. Harusnya kan klep itu buka tutupnya cepat ya, sesuai dengan durasi dari timing mesin itu sendiri. Kalau misalkan terjadi floating, nah per klepnya floating, klepnya mengambang, takutnya piston menabrak klep karena telat menutup atau telat kembali menutup. Kan sistem kerja per kan begini, dia ke atas, nanti klepnya nutup cepat gitu. Oke, mohon maaf untuk teman-teman tadi saya menjelaskan. Jadi bagian yang rapat itu di bawah ya, bagian renggang di atas, jangan sampai terbalik. Ini cat ini juga menandakan ya. Biasanya untuk Yamaha semua kalau ada cat pasti posisi pernya ada di atas ya. Untuk motor Vega, untuk motor Jupiter, motor Mio, motor Aero, motor NMAX, itu posisi catnya ada di atas ya gitu. Nah, di sini juga sama, ini juga yang baru juga ya, harus di atas itu. Ini untuk Yamaha ya, Yamaha Mio ini per klepnya ya INX itu sama ya, ditukar juga tidak apa-apa. Nah, untuk motor-motor yang lain atau Yamaha ya, jangan lupa untuk INX itu berbeda ya, kayak Pega JTR beda panjangnya itu kalau in sama X. Untuk motor yang lain juga ya kayak NMAX itu beda-beda, itu in sama X-nya juga beda-beda ukurannya ya, jangan sampai terbalik. Itu untuk Yamaha Mio ini seperti ini. Oke.
Ini kita bandingkan dengan perklep Swedia ya, yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Perbedaan dari perklep Yamaha Mio, yang sebelah kiri perklep Swedia, yang sebelah kanan yang perklep original. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk kerenggangannya, perklep dari Swedia ini lebih besar ya kerenggangannya, dan untuk kekerasannya perklep Swedia lebih keras dibandingkan perklep standar ya, karena perklep Swedia biasanya dipakai untuk bore up atau yang racing ya motornya ya. Untuk ketebalan juga bisa dilihat dari video ya, pernya itu lebih besar dari per klep standar Mio ya. Per klep standar Mio 2,1 atau 2,2 mm ya. Nah, untuk per klep Swedia mohon maaf, ini ada di 2,6 atau 2,7. Dan dilihat dari aktualnya juga ya, lebih besar dari per klep Yamaha untuk per klep yang Swedia. Untuk kekerasannya juga per klep Swedia lebih keras, dan per klep Yamaha originalnya itu Mio ya standarnya seperti ini, bukan lembek ya, emang standarnya seperti ini tuh. Ini per klepnya baru ya, atau misalkan teman-teman dibandingkannya dengan yang bekas, pasti yang bekas udah mengalami kerja beberapa lama ya, nanti juga ada penurunan kekuatan dari per klep itu sendiri. Kapan sih per klep harus diganti? Itu tergantung dari usia pakai motor ya, gitu. Kalau misalkan standarnya segini kekuatannya, kalau udah dipakai kan kelenturan atau kerenggangan atau ketahanan dari per itu mulai menurun kalau sudah lama dipakai begitu. Lebih baik misalkan servis besar nih, turun setengah bagian headnya aja, jadi usahakan untuk per klepnya juga diganti biar performa dari mesin motor teman-teman semua sesuai dengan standar dari Yamaha. Oke, segitu review dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah atau kekeliruan. Terima kasih telah menonton YouTube channel saya Harus Motor. Sampai jumpa di lain waktu kemudian. Terima kasih.